Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat Grow dimanapun kita berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya John Wycliffe Siregar untuk memberikan sebuah kesaksian tentang pengalaman yang sangat indah di mana saya bisa berjumpa dengan anak-anak panti asuhan di Kupang. Beberapa tahun lalu, saya masih bekerja di sebuah bank swasta di mana saya memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan kantor-kantor cabang. Nah, setiap tahun kita diminta untuk volunteer. Kita milih kota yang mana untuk kita periksa. Ya, bisa kita pilih Bali, bisa kita pilih Jogja, Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Kita punya banyak tim, ya, dan rata-rata waktu itu mereka berebutan ambil kota-kota yang menurut mereka paling enak. Setelah dikunjungi, mereka bisa jalan-jalan. Ya, makanya kota-kota kayak Bali, kayak Bandung, kayak Jogja, pasti langsung diserbu oleh rekan-rekan saya. Tetapi waktu itu tidak ada yang memilih ke kota Kupang. Ya, saya pun sebenarnya tidak mau ke situ. Tetapi karena tidak ada yang memilih, akhirnya bos saya meminta, John, saya tugaskan kamu untuk melakukan pemeriksaan cabang di Kupang. Ya, dan saya pun menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan saya untuk memeriksa cabang-cabang kantor kami yang ada di Kupang. Nah, seperti biasa, sebelum kami pergi, kami harus beli tiket pesawat dan booking hotel. Nah, waktu itu pesawat sudah aman. Ya, bagian procurement sudah membelikan tiket pesawat tujuan ke Kupang. Tetapi hotel belum didapatkan. Ya, saya tidak tahu kenapa waktu itu tidak bisa mendapatkan, dan akhirnya saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti pada saat saya sampai di Kupang, saya akan cari sendiri hotel mana yang saya akan tinggali. Pasti bisa dapat. Singkat cerita saudara, tibalah hari H di mana saya sudah menyiapkan barang saya pergi ke bandara, naik pesawat, dan sampailah di Kupang pada jam 11 pagi. Saudara, sampai di bandara, saya coba cari informasi hotel mana yang masih kosong, yang bisa kami tinggali untuk 1 minggu buat di Kupang. Tetapi ternyata semua hotel penuh, ya, mulai dari hotel bintang 4, bintang 3, bintang 2, sampai hotel yang tak ada bintangnya, semua penuh. Saya penasaran kenapa ini hotel-hotel pada penuh. Ternyata lagi ada perkumpulan seluruh PNS se-NTT di Kupang waktu itu. Sehingga mereka sudah booking semua hotel-hotel di Kupang. Masalahnya, saya sudah sampai di situ. Saya tidak punya teman, saya tidak punya saudara, saya tidak tahu harus menginap di mana pada 1 minggu itu. Saya pun tidak boleh memberitahukan ke kantor kami bahwa saya sudah datang di Kupang, ya, sesuai dengan SOP yang ada di kantor kami, kita tidak boleh kasih tahu ke orang cabang. Tetapi saudara, saya teringat ada sahabat saya di panti asuhan Yapi Kupang yang bernama Grace Lopati, ya. Beliau seorang yang sangat baik sekali dan saya telepon dia, Kak Grace, saya sudah di Kupang nih. Saya punya kendala, saya tidak tahu mau nginep di mana karena saya punya tugas untuk melakukan pemeriksaan cabang-cabang di Kupang. Lalu Kak Grace bilang, memang di Kupang lagi rame karena sedang ada perkumpulan seluruh PNS se-NTT dan mereka menginap di Kupang. Jadi kalau Bapak Cliff bersedia, kami membuka panti asuhan kami supaya Pak Cliff bisa tinggal di panti asuhan. Saudara, waktu itu saya agak dilema. Pertama karena saya merasa saya kurang srek, ya, tinggal di panti asuhan. Tetapi di satu sisi saya tidak punya pilihan lain. Akhirnya saya bilang kepada Kak Grace, oke deh, saya terima tawaran Kak Grace bagi saya untuk menginap di panti asuhan. Singkat cerita, Kak Grace mengirim salah satu stafnya
untuk menjemput saya di bandara dan ketemu dengan saya bawa koper, kita naik motor dari Bandara El Tari hingga di Panti Asuhan Yapi Kupang. Dan saudara, saya begitu nyampe disambut oleh anak-anak panti asuhan yang luar biasa baiknya. Ya, kita makan bersama, kita worship bersama, dan malamnya kita saling sharing bersama. Ini anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua. Ya, karena majority orang tua mereka berpisah. Ada mungkin orang tuanya, tetapi mungkin karena kesibukan sehingga tidak mengurus, dititipkanlah di panti asuhan. Ada yang orang tuanya sudah di Timor Leste dan lain sebagainya. Dan sepanjang 5 hari itu, saya bersyukur bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka, pergumulan-pergumulan hidup mereka. Dan saya pun dikuatkan. Dan yang luar biasa bagi saya adalah pada pagi hari, ada yang ketok pintu kamar saya. Ya, dia ketok. Lalu saya buka pintu dan ternyata anak panti ini mengatakan, "Sir, so jam 7 ini. Saatnya torang doa 777." Wih, saya kaget. Ya, kenapa? Karena doa 777 itu program yang sudah lama sekali. Sudah lama sekali diberlakukan di organisasi kita. Di mana setiap hari jam 7 pagi dan jam 7 malam selama 7 hari kita harus berdoa. Kapanpun, dimanapun. Waktu itu saya melakukannya, tetapi hanya pada 1 tahun program itu berjalan. Saya kaget anak-anak di panti ini, dia melakukannya dengan konsisten. Bahkan mengundang tamu untuk ikut doa 77. Itu pengalaman yang luar biasa. Tetapi saudara, singkat cerita selama 1 minggu, saya berada di Kupang, menjalankan tugas, memeriksa satu persatu kantor kami, dari hari Senin sampai hari Jumat. Puji syukur, semuanya terlaksana dengan baik. Tibalah pada saat pulang, hari Jumat sore, saya panggil kepada Kak Grace, panggil kepada anak-anak panti asuhan, saya ucapkan terima kasih atas kebaikan kalian menerima kami untuk tinggal di sini pada saat saya sudah tidak tahu mau tinggal di mana lagi. Lalu anak-anak pun mengatakan, "Oke, sir, sampai torang baku dapa ulang." Lalu anak-anak itu pun pergi dan saya sudah menyiapkan sebuah amplop yang berisi uang. Ya, kenapa saya isi uang? Karena saya sudah dikasih uang sama kantor saya untuk biaya penginapan selama 1 minggu ini. Saya pikir orang yang paling tepat mendapatkan uang ini adalah panti asuhan ini. Ya, karena mereka yang menampung saya selama 1 minggu. Lalu pada saat saya berdua bersama kepala panti asuhan, saya katakan begini, "Kak Grace, terima kasih karena sudah menampung saya di tempat ini selama 1 minggu. Saya sangat senang bisa berinteraksi dengan sahabat-sahabat kami, anak-anak panti asuhan. Saya mendapatkan banyak pergumulan-pergumulan mereka yang perlu kita sama-sama doakan. Dan Kak Grace, saya ingin memberikan ini amplop sebagai rasa terima kasih saya atas kebaikan Kak Grace dan anak-anak panti asuhan." Saudara tahu, pada saat beliau menerima amplop ini, beliau menangis. Ya, belum pernah saya melihat orang terima uang menangis. Ya, biasanya kalau ada mendapatkan uang, kita tertawa, ya, kita tersenyum. Saya juga kalau dikasih uang, saya senyum, saya senang. Tetapi dia nangis. Dan saya ada perasaan bersalah. Aduh, apakah saya salah memberikan ini? Tetapi saya biarkan dia menangis dulu. Sampai akhirnya ketika dia tenang, dia kasih tahu kepada saya, "Pak, selama 1 minggu ini, kita sudah berdoa kiranya Tuhan mengirim 1 orang donatur yang bisa menolong kita." Emangnya kenapa Kak Grace? Kak Grace butuh donatur. Makanan yang tadi pagi kita makan,
adalah makanan yang terakhir yang kita miliki. Beras yang tadi pagi kita masak adalah beras terakhir. Kita sudah tidak punya makanan lagi buat nanti malam. Kita sudah tidak punya lagi makanan di kulkas, sayur-sayuran, dan kita juga sudah tidak punya uang. Sehingga ketika Pak Cliff memberikan amplop ini, saya melihat betapa baiknya Tuhan itu menjawab doa tepat pada waktunya. Saya bilang, Kak Grace, saya tidak tahu kalau Kak Grace membutuhkan uang. Karena selama ini, 1 minggu ini kita berdoa bersama, saya tidak pernah mendengarkan permohonan itu kepada diri saya. Betul Pak, karena kami langsung berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya kagum dengan iman mereka, di mana mereka tidak pernah meminta-minta kepada seseorang, tetapi mereka meminta langsung kepada Tuhan. Tetapi saya agak kurang yakin dengan apa yang beliau sampaikan. Saya izin ke belakang, ke toilet. Tetapi sebelum ke toilet, saya mau periksa dapur mereka. Mau cek, benar gak sudah tidak ada makanan. Lalu saya periksa di situ, ada karung beras. Dan saya lihat di karung itu memang sudah tidak ada beras. Sudah kosong. Saya pergi ke kulkas, saya buka di kulkas itu, sudah tidak ada makanan. Disitulah saya yakin bahwa mereka di tengah-tengah keterbatasan mereka, di tengah-tengah situasi mereka yang sudah tidak ada lagi makanan, mereka masih mau menampung tamu untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada saat saya di pesawat, saya mengagumi betapa Tuhan itu luar biasa. Dari banyak rekan-rekan kami yang ditugaskan, entah mengapa saya yang diminta untuk pergi ke Kupang. Dari antara banyak sekali hotel di Kupang, saya heran kok pada saat itu semua hotel itu penuh, tidak ada tersisa. Tuhan mengarahkan saya untuk tinggal bersama-sama dengan anak-anak di panti asuhan. Saudara sekalian, Tuhan itu sungguh luar biasa. Apapun yang kita lakukan, biarlah kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Sahabat Grow, dengarkan selalu suara Tuhan. Kemana Tuhan ingin kita pergi, ikutilah itu. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk masing-masing kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kiranya Tuhan juga menjaga seluruh anak-anak panti asuhan agar mereka bisa makan setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom. Dari Cikombong, saya mengucapkan terima kasih bisa berjumpa dengan kita semua. Bye-bye.